Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Umi, praktisi talent mapping. Dan kali ini teman-teman, kita akan membahas beberapa kasus, studi kasus, lebih tepatnya yang berkaitan dengan hasil talent mapping. Nah, kali ini saya mendapatkan kasus yang menarik. Kali ini adalah seorang klien. Beliau adalah seorang tenaga pendidikan yang membutuhkan penguatan keyakinan diri, apakah ia memang sudah tepat berkarir di dunia pendidikan, dan apakah ia akan mampu untuk mencapai jenjang karir yang cukup tinggi di lingkungan pendidikan seperti menjadi kepala sekolah atau pimpinan sebuah yayasan pendidikan. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana sih sebenarnya urutan bakatnya. Ya. Nah, teman-teman, ketika nanti teman-teman melaksanakan tes talent mapping assessment, maka teman-teman akan mendapatkan hasil seperti yang akan saya tunjukkan hari ini ya. Jadi kebayang nih nanti kalau aku tes talent mapping kayak kayak gimana sih hasilnya. Nah, seperti inilah hasilnya. Ada beberapa bagian, ada urutan bakat, kemudian nanti ada peta bakat, ada kemudian juga potensi kekuatan, ada strength cluster map, kemudian juga ada personal branding. Nah, ini membantu kita bagaimana caranya supaya tetap produktif dalam aktivitas kita sehari-hari. Oke? Nah, balik lagi ke klien tadi ya. Kita sebut saja namanya adalah Nona. Nah, biar lebih mudah menyapanya. Nah, kalau dilihat dari hasilnya Nona ini, ya teman-teman, ada 34 bakat. Ini sudah berurutan. Nah, bakat pertama sampai bakat ketujuh adalah bakat kuat. Kita sebut dengan bakat kuat. Artinya dorongan bakat ini kuat dan dalam aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Jadi dia secara alami itu muncul dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian bakat nomor 8 hingga 14 adalah bakat pendukung yang mendukung bakat kuat kita. Lalu kalau kita lihat juga di sini ada bakat nomor 28 hingga 34 adalah sebuah keterbatasan. Ya, keterbatasan bagi kita. Keterbatasan artinya bukan kita tidak mampu, tapi memang terbatas aja. Terbatas, ada level eh, tertentu aja kita sudah bisa mencapai batasnya gitu ya. Nah, jadi tidak masalah sebenarnya, nanti kita tinggal siasati aja kalau ternyata kita harus menggunakan bakat-bakat tersebut. Oke, kita lihat deh. Kita lihat pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama adalah apakah Nona cocok berkarir di dunia pendidikan? Oke, kita lihat. Dari bakat terkuat yang dimiliki oleh Nona ini, kita lihat Nona memang cocok berkarir di dunia pendidikan. Kenapa teman-teman? Ya, di sini kita lihat ada bakat developer. Developer ini adalah salah satu bakat yang rasanya jadi core talent ya, core talent bagi teman-teman yang akan berkarir atau memilih jalan sebagai tenaga pendidik. Karena developer ini adalah bakat yang kalau ada di individu tersebut, berarti dia adalah individu yang memang senang melihat orang lain tumbuh, maju, berkembang gitu ya. Mampu melihat potensi orang lain, kemudian senang melihat orang lain bertumbuh, menikmati proses bertumbuhnya itu dan mengapresiasi setiap proses bertumbuhnya. Ini developer. Nah, kemudian di sini juga didukung oleh ada input, ada ideation, ada intellection, ada communication. Jadi memang ketika kita lihat bakat-bakat ini, jadi sudah saya langsung terbayang. Berarti memang Nona ini adalah seorang pendidik yang senang melihat anak didiknya maju, tumbuh berkembang, kemudian dia juga memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, mampu menyampaikan informasi dengan pilihan-pilihan bahasa yang tepat dan mendalam. Nah, ini menarik nih. Dan mendalam. Kenapa? Ada intellection, ada analytical. Jadi apa yang disampaikan oleh Nona kepada murid-muridnya adalah kalau dibilang mungkin kalau bahasanya itu berbobot gitu ya. Apa yang dia sampaikan itu memiliki substansi yang kuat, dasar yang kuat gitu karena dia memang memikirkan dulu apa yang akan disampaikan. Kemudian memiliki berbagai macam ide ya, kemudian mengumpulkan berbagai macam sumber daya. Jadi kebayang apa yang dia sampaikan itu banyak sumber dayanya itu banyak gitu karena beliau suka mengumpulkan informasi, suka mengumpulkan sumber daya kalau-kalau nih butuh. Nah, biasanya informasinya berkaitan dengan dunia pendidikan tentunya ya. Kemudian senang mempelajari sesuatu yang baru dari bakat learnernya ini terlihat. Nah, sehingga apa? Eh, Beliau adalah ketika menyampaikan
ilmu kepada anak didiknya didukung oleh bakat-bakat ini menyampaikan dengan baik, dengan communication-nya mendalam, dengan intellection dan analytical-nya, kemudian setelah itu dengan ilmu yang sangat kaya karena didukung oleh input, ideation, dan learner-nya. Ya, jadi memang yang bersangkutan atau Nona ini tepat memilih karirnya sebagai individu yang bekerja di ranah pendidikan. Nah, berikutnya adalah yang kedua. Gitu. Yang kedua tadi beliau bertanya apakah saya mampu ketika harus berkarir mengelola organisasinya, jadi sebagai kepala yayasan atau pembina yayasan. Kalau kita lihat di sini, ya teman-teman, Nona memiliki bakat yang mendukung ia untuk bisa menjadi pemimpin di yayasan tersebut gitu dan mengelola yayasan tersebut. Contohnya di sini kita lihat ada bakat futuristik. Nah, bakat futuristik ini adalah individu yang memang mampu membayangkan apa yang terjadi di masa depan. Jadi, Nona akan mampu membuat visi misi untuk yayasan tersebut gitu karena beliau mampu membayangkan apa yang terjadi di masa depan gitu. Jadi apa yang terjadi masa depan maksudnya 5 tahun, 10 tahun lagi itu akan seperti apa tuh tergambar jelas dalam benaknya. Nah, tidak hanya tergambar dengan jelas, tapi Nona pun mampu membuat strategiknya, artinya membuat langkah kerja dengan dukungan bakat strategik ini. Nona mampu tadi apa yang sudah dibayangkan tadi, dia terjemahkan dalam langkah kerja. Oh nanti begini loh cara langkah kerjanya. Ada pilihan A, B, C, D, E gitu ya. Dan ini sangat membantu sekali bagi Nona untuk menentukan langkah akan kemana atau mengambil sebuah keputusan. Karena kalau kita lihat self assurance sebagai keyakinannya, kemudian ada activator, ini adalah sebuah keterbatasan buat Nona. Artinya memang bukan individu yang bersegera untuk memulai atau kadang-kadang memang terbatas dalam percaya diri gitu. Nah, padahal bagi seorang pemimpin kita perlu yakin ya, kita perlu percaya diri ya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ini bisa jadi salah satu hal yang membantu dengan menggunakan tadi futuristiknya, strategiknya, kemudian ada analyticalnya, ada inputnya. Nah, ini sangat-sangat membantu. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian dianalisa seperti apa. Dari situ membuat langkah kerja, mau seperti apa, untuk mencapai tadi tujuan 5-10 tahun yang akan datang. Wah, gitu ya. Nah, kemudian ketika ada problem, ketika ada masalah pun, Nona akan berusaha untuk menyelesaikannya dan mengembalikannya dalam situasi yang selaras. Dan ini didukung oleh bakat harmoninya. Jadi kalau ditanya apakah Nona bisa berkarir sebagai kepala di sebuah yayasan pendidikan, bisa, ya, bisa. Oh iya, satu lagi nih yang mendukung nih. Ada responsibility, jadi ada tanggung jawab. Jadi Nona adalah tipikal yang individu yang memang ketika sudah diberikan amanah maka akan dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Wah, Masya Allah ya. Oke, berikutnya setelah melihat urutan bakat ini, kita akan melihat ke lembar berikutnya, yaitu peta bakat. Nah, sini teman-teman, tadi bakat nomor 1 sampai nomor 14 yang merupakan bakat terkuat dan juga bakat pendukung itu langsung ditempatkan dalam 4 area ini, 4 domain ini. Ada thinking, influencing, striving, dan relating. Nah, bakat-bakat kuat diwarnai dengan warna merah, kemudian bakat pendukung diwarnai dengan warna kuning. Nah, ini kelihatan teman-teman. Dari peta ini kita bisa lihat ya, di mana sih warna merahnya, di mana sih warna kuningnya gitu. Nah, di sini kelihatan kalau Nona memang lebih banyak area di thinking ya, ini berwarna merah dan juga di relating. Sebarannya seperti itu, tarikannya ke situ, ke thinking dan relating. Nah, ketika individu kuat di thinking dan relating, maka kita sebut dengan people expert. Jadi, beliau memang adalah orang-orang yang sangat ahli, terutama ahli dalam hal yang berkaitan dengan bekerja sama dengan orang lain, dalam hal ini adalah pengembangan diri orang lain, gitu ya. Jadi memang sebagai pendidik cocok? Ya, karena tadi ahli dalam pengembangan orang lain, gitu. Sebagai, kepala yayasan cocok nggak? Bisa, gitu ya. Menarik banget nih. Nah, berikutnya adalah ini adalah beberapa, potensi kekuatan, jadi aktivitas yang bisa dilakukan
oleh Nona nanti ketika memilih tadi dunia pendidikan tadi, kemudian ketika menjadi seorang kepala yayasan. Nah, ini beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, seperti dieting tentunya ya, kemudian serving, visioning, supporting, creating, communicating. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Ini berdasarkan urutan bakat yang kombinasi tadi ya, berdasarkan urutan bakat yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Oke, berikutnya ya ini adalah SCM atau Strength Cluster Map. Di sini kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya perbandingan antara bakat yang kita miliki dengan aktivitas kita sehari-hari. Apakah kita sudah sesuai melakukannya? Apakah aktivitas kita sehari-hari sudah sesuai dengan bakat kita? Atau ternyata belum? Nah, ini terlihat ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa aktivitas yang sudah sesuai dengan bakat. Kita lihat dari warna-warna merah, di sini ada support, ada teaching yang sama-sama merah, artinya secara bakat itu sudah memang ada secara bakat dan di aktivitas sehari-hari pun sudah dilakukan gitu. Kemudian berikutnya ada informing, ada serving, ada editing. Ini beberapa aktivitas yang dilakukan dan juga conceptualizing. Ini aktivitas yang secara bakat dukungannya kuat dan juga sudah diaplikasikan dan sudah dirasa bisa, dirasa mampu dalam sehari-hari. Nah, ini berarti memang mendukung aktivitas Nona tadi dalam dunia pendidik. Kalau dia sebagai tenaga pendidik ya, teachingnya sudah dipakai, gitu. Teachingnya sangat menikmati dunia mengajar dengan penuh ide-ide, dengan melayani gitu ya. Jadi kalau ada yang curhat, punya masalah gitu, jadi tidak hanya mengajar di kelas, tapi di luar kelas katakanlah ada yang anak didik yang punya masalah, maka Nona ini tipikal yang siap menerima, sini ada masalah apa, ibu dengarkan deh atau bapak dengarkan deh. Gitu ya. Kemudian nanti akan dibantu bagaimana penyelesaiannya. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini eh, yang bisa ditingkatkan atau dilatih kembali adalah tentu saja berkaitan dengan ada ini ya, supporting, advising, mentoring, guiding, ini bisa dilatih. Apalagi nanti ketika Nona memilih sebagai uh, kepala yayasan gitu. Nah, dengan menggunakan kekuatan guiding ini tadi bisa dipakai guiding, supporting, advising tim itu bisa digunakan untuk bagaimana mengelola sebuah organisasi dengan mengarahkan, dengan memotivasi timnya, dengan memberikan saran-saran, dengan memantau. Gitu. Jadi merupakan tipe pemimpin yang seperti itu, gitu, bukan tipe pemimpin yang apa namanya komando, tapi tipe pemimpin yang sepertinya mengajak mengajak timnya untuk ayo kita bertumbuh bersama gitu. Tipikalnya akan seperti itu kalau kita lihat dari sini. Nah, berikutnya teman-teman kita lihat di sini mengenai personal brandingnya ya. Di sini, nah ini kelihatan ya, kalau kita ngomongin tipologinya, ini yang warna merah adalah yang kuat. Nah, oke, personal branding di sini adalah beliau seorang ada yang server, visionary, creator, synthesizer, dan motivator. Jadi memang kalau untuk dunia pendidikan beliau cocok gitu ya, bisa karena di situ ada motivator yang jadi tipikal apa kalau kita ngomongin ngajar kan macam-macam ya. Ada motivator, ada tadi teaching, ada coaching. Nah, gitu. Beliau tipikal yang motivator gitu. Memajukan orang lain dengan cara memberi panduan, semangat, atau juga inspirasi. Nah, berikutnya, sebagai seorang pemimpin tuh bisa, karena ada tadi visionernya kuat, kreatornya kuat. Jadi, bisa membayangkan seperti apa ke depannya, kemudian dari situ dia akan membuat sebuah konsep, langkah kerja, panduan untuk timnya. Di sini loh kita akan melangkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan hasil dari hasil talent mapping dari Nona, salah satu sahabat kita yang sedang butuh keyakinan mengenai jalan yang ditempuh di dunia pendidikan dan membutuhkan saran tentang bagaimana jika ternyata ia memilih sebagai salah satu pengurus di yayasan pendidikan tersebut. Nah, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan hari ini dan saksikan terus video mengenai talent mapping
di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.